Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, kali ini kita buat donat lagi, dan donat ini tidak bergelembung-gelembung ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mencari solusi bagaimana supaya donatnya tidak banyak gelembungnya, simak videonya sampai selesai ya. Dan jajanan ini sangat melegenda banget ya teman-teman. Jajanan ini unlimited ya, jadi tidak ada musiman ya, semua kalangan juga suka ya. Dan ini salah satu alasan saya kenapa memilih jualan donat ya. Oke, kita buat donatnya terlebih dahulu. 500 gram tepung protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Kemudian masukkan 60 gram gula pasir, lalu tambahkan 8 gram ragi instan, 2 gram bread improper. Kemudian diaduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Kali ini saya tidak memakai susu bubuk ya. Oke, selanjutnya masukkan 2 kuning telur dan 1 telur utuh. Untuk telurnya saya gunakan timbangan sebanyak 100 gram ya. Kemudian untuk susu cairnya pun ini sebanyak 200 gram sampai 220 gram ya, disesuaikan dengan daya serapnya tepung. Kalau mau diganti air biasa juga boleh ya. Dan ini saya pakai susu cair dingin karena ini dari kulkas ya, jadi otomatis ya dingin ya. Oke, masukkannya secara bertahap. Setelah tercampur, kemudian ini kita mixer sampai setengah kalis. Lalu masukkan 60 gram butter. Seumpama di tempat teman-teman sulit untuk mendapatkan butter, boleh juga diganti dengan margarin kemasan biasa yang dijual di warung-warung ya. Kemudian tambahkan 6 gram garam. Untuk butternya ini saya pakai yang salted atau yang sudah ada rasa asin-asinnya gitu ya. Jadi untuk garamnya tidak usah banyak-banyak ya. Makanya garamnya itu 6 gram. Oke, ini mixer sampai kalis. Nah, oke, ini sudah kalis. Kemudian kita akan timbang adonan. Ini saya timbang seberat 25 gram. Untuk timbangannya sendiri teman-teman bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya rounding adonan. Untuk cara meroundingnya bebas ya teman-teman. Emang ya sebenarnya buat donat itu gampang-gampang susah ya, saya akui ya teman-teman. Tetapi ini kan tantangan ya. Jadi kita jangan menyerah ya teman-teman. Kita terus berikhtiar, berusaha. Harus ada effort sedikit gitu ya teman-teman. Kita mengasah skill. Sebenarnya sih untuk resep apa saja bisa ya teman-teman. Untuk menghasilkan donat yang bagus, tergantung kita membulatkan, mencetak gitu ya. Jadi ya pada dasarnya nih ya, bagus tidaknya donat itu ada pada saat rounding, kemudian pencetakan ya teman-teman. Nah, ini di bagian ini ya, untuk memipihkan adonan ini atau degazing atau mengeluarkan udara, ini sangat penting ya. Jadi menurut saya jangan terlalu kencang-kencang ya menekannya teman-teman, cukup sampai udaranya ini keluar ya. Ini saya akan degazing 2 kali ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin donatnya tidak bergelembung-gelembung, jadi degazingnya 2 kali. Tapi teman-teman pastikan adonannya ini tidak over resting ya. Nah, tadi setelah di rounding saya istirahatkan selama 10 menit, kemudian langsung saya pipihkan yang pertama ya, atau degazing yang pertama ya teman-teman. Nah, setelah selesai degazing pertama, kemudian diistirahatkan lagi itu selama kurang lebih 15 menitan. Kemudian langsung dipipihkan kembali dan langsung dicetak ya teman-teman. Nah, ini untuk meminimalis gelembung-gelembung udara ya. Karena masih banyak teman-teman ya yang bertanya bagaimana cara atau solusinya supaya tidak banyak gelembung ya di dalam donatnya. Karena hasil akhirnya itu sebagian teman-teman masih banyak gelembung-gelembung udaranya ya. Jadi solusinya menurut saya, jadi lakukan degazing 2 kali ya teman-teman. Jadi 2 kali dipipihkan dan 2 kali istirahat ya. Tapi jangan lama-lama ya untuk istirahatnya, khawatir donatnya ini atau adonannya ini over resting ya teman-teman. Nah, oke nih setelah
donat mengembang 2 kali lipat, jadi panaskan minyak ya teman-teman, jangan sampai over resting. Nah mungkin di video saya sebelumnya ada itu yang overproofing ya, maksudnya bukan over resting ya teman-teman, overproofing ya, tanpa sengaja saya overproofing, jadi donatnya ini sedikit mengecil ya nanti hasil akhirnya. Nah itu kita harus sering-sering mengontrol adonan jangan sampai kelewat mengembang ya teman-teman. Jadi sebelum adonan ini mengembang 100%, jadi kita sudah panaskan minyak ya. Kemudian untuk menggorengnya juga ini gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya donatnya ini nanti hasilnya bagus ya. Nah teman-teman yang belum berhasil ya membuat donat secantik mungkin atau semulus mungkin, ya jangan patah semangat ya, terus berusaha, insya Allah ya pasti bisa ya. Yang penting kita niat ya. Dan sebenarnya sih kalau untuk tampilan ya, kayak berwhite ring, donat mulus, itu sih buat mempercantik tampilan ya teman-teman. Yang penting tuh rasanya enak. Dan resep ini walaupun tanpa menggunakan susu bubuk, ini enak banget ya, karena saya menggunakan butter ya teman-teman. Nah oke nih hasil donatnya bisa terlihat ya, ini yang tanpa lubang, dan kita lihat sama-sama dalamnya ya teman-teman. Oke nih tuh terlihat sangat lembut dan empuk banget, jadi recommended banget ya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bertanya bagaimana solusinya agar donat tidak banyak gelembung, jadi saya sarankan untuk degassing 2 kali ya. Dan semoga video ini bermanfaat, silahkan untuk mencoba resepnya ya teman-teman. Nah ini topping yang best seller ya teman-teman, dari dulu sampai sekarang. Nah bagaimana di tempat teman-teman? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan silahkan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.